Uang lebih terasa manis daripada madu. Uang ini, uang itu. Keuntungan akan membuat dompetku tebal. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Sengkala. Kita akan bahas Tuan Crab di dunia nyata. Salah satu manusia paling pelit di dunia yang rela mengorbankan apapun, termasuk ratusan nyawa manusia, termasuk keluarganya sendiri, demi uang. Cerita dimulai pada tahun 1987. Dibangunlah di situ sebuah mall di Sampung, Korea Selatan. Sebenarnya gedung ini awalnya bukan untuk mall, tapi apartemen 4 lantai yang sudah disepakati akan dibangun oleh pemborong yang namanya Woo Sung. Tapi Lee John, nah si pelit yang akhirnya jadi ketua divisi konstruksi, mengubahnya jadi mall. Sebenarnya perubahan dari hunian menjadi mall saja sudah bermasalah karena beberapa kolom beton terpaksa dipotong untuk jalan eskalator. Tapi Lee John dulu mikirnya cuan. Jadi ya diubah aja sekenanya. Kekuatan struktur bangunan urusan belakangan. Dan nggak selesai sampai di situ, untuk menambah pemasukan, gedung yang cetak birunya sebenarnya 4 lantai diubah jadi 5 lantai. Nambah beban, tapi tiang-tiang dan kolomnya yang oleh arsitek dibikin 80 cm ketebalannya diperkecil jadi 60 cm. Untungnya pengen gede, modalnya nggak mau keluar banyak. Dan masih belum selesai. Jarak antar kolom beton diperlebar biar murah, tapi semakin besar beban yang ditanggung tiap kolomnya kan kalau begini. Pemborong nolak perubahan ini. Ini resikonya udah terlalu fatal ini. Kalau lanjut udah gak jelas, udah jelas gak aman lah. Tapi Lee John menolak pertimbangan itu karena otaknya udah cuan semua. Si pemborong malah dipecat. Terus dia bikin perusahaan sendiri untuk melanjutkan pekerjaan bangunan. Ya, gedung itu akhirnya memang selesai tahun 1989 dan dibuka untuk umum 7 Juli tahun 1990. Dan dia mendapatkan untung besar karena 40.000 pengunjung setiap harinya datang ke mallnya selama 5 tahun. Merasa mallnya laku keras, bukannya bersyukur, dia malah pengen dapat cuan lebih besar lagi. Lantai 5 yang seharusnya cuma atap doang, ya kosong-kosongan gitu, malah difungsikan sebagai restoran. 8 restoran disimpan di situ, plus 50 ton beban tambahan berupa toren, pendingin udara, dan lain-lain. Beban seberat itu pun gak disangka pakai roda, tapi digeser ke sana ke sini biar mudah. Biar mudah dan murah, tapi justru malah merusak struktur bangunan kan. Pemborong kedua menolak lagi karena resikonya sudah fatal, tapi dipecat lagi. Ya, dampaknya sudah diduga. April tahun 1995, langit-langit mulai retak. Retaknya nggak main-main, gede banget. Tapi Lee John nggak mau perbaikan, takut bayar. Dia cuma mindahin barang-barang lantai 5 ke lantai bawah. Semua staf dan manajemen minta gedung diperbaiki aja dan pengunjung sementara dievakuasi. Tapi Lee John gak mau karena pengunjungnya lagi ramai, nanti berkurang dong. Gitu. Staf langsung mendatangkan ahli teknik sipil. Dan si teknik sipil ini mengatakan bahwa bangunan ini akan runtuh. Pasti akan runtuh. Semua orang harus dievakuasi sekarang juga. Tapi Lee lagi-lagi nolak. Sejam kemudian, bunyi patahan keras terdengar. Jeger! Semua manajemen langsung rapat dadakan dan minta semuanya harus dievakuasi. Tapi Lee John malah marah-marah. Dia bilang, kalian mau ngambil uang saya? Kata dia sambil nunjuk-nunjuk. Sejam sebelum ambruk, manajemen minta sekali lagi, please evakuasi lah. Gitu ya. Kali ini Lee John akhirnya mengevakuasi. Tapi mengevakuasi dirinya. Sedangkan pengunjung nggak usah dievakuasi. Hingga akhirnya gedung itu runtuh. Beneran. Membunuh 502 orang seketika dan mengubur sekitar 1.500 orang lain. Dikubur hidup-hidup di reruntuhan gedung. Untung akhirnya yang 1.500 itu bisa diselamatkan walaupun ceritanya nahas sekali. Keruntuhan itu menjadi salah satu keruntuhan gedung paling legendaris dalam sejarah modern. Tapi dengan sebuah tambahan keterangan bahwa keruntuhan itu bukan gara-gara kesalahan konstruksi,
Tapi gara-gara kesalahan otak yang terlalu ambis sama cuan, gak usah dicari apa pesan moralnya. Semua sudah tahu alurnya. Mendingan kita jauhkan diri kita dari sifat pelit, dan demi keamanan bersama, menjauhlah dari orang pelit. Terima kasih karena sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.